Ya Allah, hanya benar kami bagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang semua ya? Baru gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas 11 Maret menyelenggarakan seminar nasional sekaligus forum diskusi publik sehingga diharapkan akan diperoleh formulasi kebijakan perekonomian yang tepat untuk diterapkan pada masa-masa mendatang. Untuk itu kami memohon Rektor Universitas 11 Maret berkenan menyampaikan opening remarks kepada Profesor Dr. Jamal Wiwoho SHMU. Kami silakan. Saya hormati dan kita akan bersama-sama Bapak Dr. Muhammad Erlangga Hartarto, MDP MPA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang saya hormati Bapak Susi Widodo SDMP, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang saya hormati bukan dan segenap jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok nggak mati gimana ini? Kelasnya kok sedikit ini. Yang lain mana ini? Ini yo. Tuh. Semangat kuliah ini. Ayo, ini saya tunggu. Ini yang apa? Kelasnya kan 40, ini baru 22 ya. 18 kemana ini?
Silakan dimulai saja kalau sudah full. Ini baru 25 orang. Ini langsung dimulai aja apa gimana, Pak? Maaf, Pak, ini langsung presentasinya Ya, langsung langsung dimulai. aja, Mas. Oh, gitu ya, Pak. Baik. Ya, langsung aja. Baik, Pak. Baik, monggo silakan. Macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Waalaikumsalam. kami mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Langsung Ya, saja. enggak salah kamu. Yang salah RPS-nya itu. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, enggak apa-apa, ayo. Ya. Kami dari kelompok 5 akan membahas bab 5 yaitu penilaian saham. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Aditya Chandra Nugroho, yang kedua Arina Zulfa Oktaviani, yang ketiga Rini Setiawati, yang keempat Putri Sari Fatul Mila. Penilaian saham sendiri terdiri dari 4 bab, yaitu yang pertama nilai nominal, yang kedua nilai buku lembar per saham, yang ketiga nilai pasar, yang keempat nilai instruksi. Baik, akan dilanjutkan sama teman saya, yaitu Arina. Silakan. Karakteristik dan klasifikasi saham. Untuk karakteristik saham biasa, terdiri dari 1. Berhak atas pendapatan perusahaan berupa dividen. 2. Berhak atas harta perusahaan jika perusahaan dilikuidasi di urutan yang terakhir. 3. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang terakhir, tanggung jawab terbatas. Untuk klasifikasi saham dibagi menjadi 2, yaitu 1. Berdasarkan nilai kapitalisasinya dan terbagi menjadi 3 jenis, A. Big Cap, B. Mid Cap, dan C. Small Cap. Dan berdasarkan fundamental perusahaan dan kondisi perekonomian, saham dibagi menjadi 5, yaitu income stock, growth stock, speculative stock, cyclical stock, dan defensive stock. Slide selanjutnya, Mas. Penilaian saham biasa. Proses valuasi, istilah yang terkait, nilai intrinsik atau NI adalah present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Nilai atau harga pasar saat ini adalah harga saham pada saat analisis dilakukan. Terpacu pada pedoman dengan kondisi NI lebih dari harga pasar disebut under value dengan saran beli atau ditahan. Apabila kondisi NI kurang dari harga pasar, dinamai overvalue dengan saran jual. Apabila NI sama dengan harga pasar, dinamai wajar atau fair dengan saran kondisi seimbang. Slide selanjutnya, Mas.
Model valuasi saham. A. Pendekatan present value. Pendekatan nilai sekarang dilakukan dengan menghitung seluruh aliran kas yang akan diterima. Rumusnya PO sama dengan D1 per R min G. Model ini disebut constant growth model atau model pertumbuhan konstan. Dengan catatan, pertumbuhan perusahaan-perusahaan juga dapat diukur dari pertumbuhan laba atau pertumbuhan penjualan perusahaan. Pendekatan present value, contoh soalnya, harga IPO sebuah bank adalah 850 per lembar saham. Saat itu, di otoritas moneter mengharapkan pertumbuhan kredit perbankan 17%. Diharapkan perusahaan akan memperoleh IPS 160 dan 30% dibagikan sebagai dividen. Pertumbuhan kredit tersebut dianggap cukup wajar. Pertumbuhan EPS sehingga G sama dengan 17%. Karena resiko investasi untuk bank saat itu cukup tinggi, maka dipergunakan R sebesar 22%. Maka nilai intrinsiknya adalah PO sama dengan D1 per R min G sama dengan 160 dikali 30% dibagi 22% dikurangi 17% sama dengan 960. Dengan nilai intrinsik 960, sementara harga yang ditawarkan 850, maka saham tersebut cukup menarik untuk dibeli. Tetapi perlu diperhatikan bahwa analisis ini menggunakan nilai yang diharapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rini. Model valuasi saham. B. Pendekatan price earning ratio. Merupakan rasio antara harga per lembar saham saat ini dengan EPS atau singkatan dari earning per share. Faktor-faktor yang mempengaruhi PER adalah 1. Rasio laba yang dibagikan sebagai dividen. 2. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor. 3. Pertumbuhan dividen. Contoh soalnya, DPR sebuah perusahaan adalah 30% dengan tingkat pertumbuhan laba 21% dan tingkat keuntungan yang layak 24%. Berapakah PER-nya? Jawabannya adalah PER sama dengan 1 min B per R min G sama dengan 0,3 per 0,24 min 0,21 sama dengan 10 kali. C. Hubungan harga saham dengan EPS. Seringkali perbandingan harga sebuah saham dengan EPS-nya memperlihatkan perbandingan yang mengherankan, misalnya per 20 kali. Apabila saham tersebut memiliki EPS sebesar 1 juta, 1.000, berarti saham tersebut dapat dijual sebesar 20.000. Tingkat keuntungan adalah 1.000 per 20.000 sama dengan 5%. Tingkat keuntungan seperti ini sangat rendah, tetapi mengapa investor mau beli saham tersebut? Karena ada yang disebut dengan present value of growth opportunity atau singkatan dari PVGO. Rumusnya PO sama dengan EPS per R plus PVGO. Selanjutnya. Contoh soalnya, pada tahun 2007, Bank B diperkirakan menghasilkan EPS sebesar 317.000 saham. Harga saham pada pertengahan 2007 sebesar 3.850. Saat itu, suku bunga deposito sebesar 17%. Mengapa investor mau membeli saham tersebut? Jawabannya, PER sama dengan PO per E1 sama dengan 3.850 per 317 sama dengan
12,15 kali. Dengan laba tersebut berarti R sama dengan 317 per 3.850 sama dengan 8,23%. Jika diasumsikan R adalah 19,8%, maka PO sama dengan EPS per R plus PVGO sama dengan 3.850 sama dengan 317 per 0,198 plus PVGO. PVGO sama dengan 2.249 sampai 2.250. Pemodal bersedia beli saham karena PVGO sebesar 2.250. PVGO dibandingkan dengan harga saham adalah 2.250 banding 3.850 per 100% sama dengan 58,44%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Analisis cross-seksional. A dengan menggunakan PV dividen. Contoh saham satu harga di bursa 3.125.000 diperkirakan dividennya 250.000 dengan pertumbuhan laba dan dividen 12% per tahun, berarti R-nya PO sama dengan D1 per R-G. 3.125 sama dengan 250 per R min 0,12 sama dengan 0,2. Kemudian taksir beta, misal 1,1 lakukan yang sama dengan saham 2. Misalnya harga saat ini 2.000 dengan D1 adalah 150 dengan G adalah 0,10, berarti R-nya 2.000 sama dengan 150 per R min 0,1 sama dengan 0,175. Misalkan beta saham 2 beta sama dengan 0,8. Misalkan hasilnya R sama dengan 0,05 ditambah 0,15 beta. Maka untuk taksiran R saham 1 adalah R1 sama dengan 0,05 ditambah 0,15 dikali 1,10 sama dengan 0,215. Ternyata masih di bawah R taksiran, jadi akselerator negatif berarti kandidat untuk dijual. Analisis cross-seksional dengan pendekatan PER. Salah satu faktor yang memengaruhi PER adalah pertumbuhan dividen atau berarti juga laba. Jadi analisis cross-seksional dapat dilakukan dengan menghubungkan PER dengan G-nya. Salah satu model yang tercantum dalam Elton-Gruber hasilnya adalah PER sama dengan 4 ditambah 2,3 G. Jadi misalnya sebuah saham diperkirakan tingkat pertumbuhannya 10, maka PER sama dengan 4 ditambah 2,3 dikali 10 sama dengan 27. Jika saham tersebut ditawarkan dengan PER di bawah 27, maka saham tersebut berpotensi untuk dibeli dan sebaliknya jika di atas 27, maka saham tersebut berpotensi untuk dijual. Selain modal tunggal di atas, analisis PER juga dapat dilakukan dengan modal berganda atau lebih dari satu faktor. Model yang dikembangkan oleh Wittberg-Kisar 1963 menggunakan 3 variabel yang memengaruhi PER. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya.
Sudah ini? Sudah, Pak. Jadi ini kalau Anda beli saham ya, ini ada analisis, ini ada model penilaian saham. Ya, penilaian saham ini biasanya untuk penilaian yang fundamental. Ya. Nah, fundamental ini ada rumusnya. Jadi kita itu misalnya menghitung saham itu harganya sebetulnya itu berapa. Jadi nilai sesungguhnya, intrinsik itu nilai sesungguhnya. Nah, nilai sesungguhnya itu nanti Anda bandingkan dengan nilai pasar. Jadi kalau Anda beli saham itu kan harga pasar ya, itu tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya. Ya, karena apa? Karena di situ ada tren ya, fluktuasi ya, tren atau misalnya fluktuasi tren itu naik turun. Jadi kalau saudara mau beli saham ya, Anda pilih saham yang sebetulnya murah itu berapa. Ya, jadi bisa aja di situ harganya misalnya 5.000, tapi sesungguhnya enggak 5.000 dia. Dia sesungguhnya misalnya 3.000. Nah, saham-saham semacam inilah yang yang nilainya masih murah itu ya dibandingkan yang real. Kalau terlalu jauh ya, kalau terlalu jauh berarti Anda jangan beli. Nah, tapi kalau ada yang harganya mendekati nilai intrinsiknya, ya itulah yang Anda beli ya. Nah, tetapi kalau Anda sudah beli, Anda nilai ini harga sebetulnya saham Anda itu berapa. Nah, itu ya kalau sudah Anda beli. Itu berapa? Anda hitung dulu nilai intrinsiknya. Nah, nilai intrinsiknya bagaimana? Nah, ini di sini ada berbagai pendekatan ya, menggunakan pendekatan pair, kemudian di sini juga dijelaskan dengan pendekatan present value. Nah, present value. Jadi present value itu harga saham yang akan datang itu dinilai sampai sekarang. Wajarnya berapa ya? Nah, ini. Nah, kalau Anda yang paling sering digunakan, yang paling mudah itu pair. Ya, kemarin kalau Anda ikut bincang-bincang ya, bincang-bincang di pasar modal kemarin sekilas disinggung ya. Kemarin sekilas disinggung. Jadi kalau pair-nya berapa? Pair itu price earning ratio. Yaitu rasio yang membandingkan antara harga dan dan laba. Ini misalnya berapa kalinya labanya, misalnya dibandingkan ada 12, misalnya 12 kali. Artinya apa? Kalau saya beli saham 1.000 ya, 1.000 Rp1.000 berarti keuntungannya yo 12.000 gitu loh. Kan gitu. Nah, itu. Nah, kalau Anda lihat pair itu juga jangan terlalu tinggi. Ya, antara perbandingan kalau terlalu tinggi ini juga berbahaya. Artinya apa? Ada batasnya. Nah, batas normal dari pair itu berapa? Nah, ini kalau dari pengalaman saya itu ya, itu antara 15 sampai 30 itu aman. Itu yang bagus, yang normal. Kalau di atas itu sudah terlalu mahal. Di bawah itu terlalu murah. Nah, jadi kalau di sini ada dicontohkan misalnya pair-nya 10. Nah, 10 ini masih dalam batas di bawah ya, berarti masih murah. Jadi saham-saham yang semacam inilah yang nanti Anda beli ya. Murah ya, masih murah. Kan tahunya murah dari mana? Pair-nya ya, pair-nya. Cara ngitung pair gimana? Ya, price earning bandingkan ya. Nah, ini ada contohnya di sini. Ya. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi apa? Ini P0 dibagi E1. P0 itu adalah price, harga pasarnya saham. Kemudian E1 itu earning-nya. Earning itu labanya. Dari laba perusahaan. Laba setelah setelah pajak ya. Nah, ini yang dimaksud itu. Nah, ini laba ini setelah pajak dihitung ya, cara ini di sini ditulis ya.
perkiraan pendapatan per lembar saham. Jadi kalau pendapatan berarti kan laba per lembar saham tadi kan ada laba itu kan ada laba yang ditahan dan ada laba yang dibagikan. Nah, yang laba yang dibagikan itu berapa, laba yang ditahan itu berapa. Nah, itu berarti yang dibagikan kan dividen. Ya kan? Berarti pendapatan dikurangi dividen dibagi dengan jumlah lembar saham. Ya, itu jadinya E-nya itu ya, earning-nya itu. Nah, di sini ya, saudara kalau menggunakan pendekatan, tapi kalau menggunakan pendekatan present value, ya di sini Anda lihat. Jadi, di sini yang dicontohkan ada perusahaan yang memberikan dividen. Dan hasilnya, apa ini, positif enggak price-nya? Anda lihat di sini, price-nya naik enggak ini? Contoh misalnya, saham diberikan dividen 1.000 tahun depan ya. Diharapkan beli dividen. Harga yang diharapkan 11.000, sementara R cost equity-nya adalah R cost equity. Cost equity itu biaya modalnya, biaya dia beli sahamnya ya itu. Nah, ya, ini kalau R itu sama aja kalau kita misalnya satu perusahaan ya menerbitkan saham. Kira-kira biayanya berapa persen. Nah, itu kan ada biaya emisi macam-macam total dibandingkan dengan seluruh pendapatannya. Ketemulah angka ini kurang lebihnya 20%. Ya, dibandingkan dengan pendapatan 20%. Wah, tinggi sekali ini cost of equity-nya. Ya. Nah, ini 20% sehingga dia menghasilkan price 10.000, price 0. Jadi kalau besok 11.000 dan memberikan tahun depan ya diharapkan ya. Jadi periode berikutnya diharapkan harganya naik 11.000 dan memberikan dividen. Berarti sekarang harganya harusnya berapa kan gitu. Nah, ternyata harganya sekarang 10.000. Nah, ini jadi perbandingan harga pasar dengan harga harga intrinsiknya. Nah, ini P0-nya kan di 10.000 kan intrinsiknya. Halaman 56, coba bukunya halaman 56. Halaman 56, buku 56, halaman 56 sudah buka semua bukunya. Bukunya nah sudah ya. Halaman 56 itu yang contoh itu yang atas tuh ya. Sudah dibuka ya. Baik, dari situ Anda tahu, oh kalau besok tahun depan memberikan dividen dan harganya 11.000, sekarang harganya berapa kan gitu. Oh, terus sekarang harusnya 10.000 ya. Sekarang realnya di pasar Anda lihat. Realnya di pasar tuh kira-kira misalnya kalau di bawah itu ya itu berarti masih murah. Kalau di atas itu berarti masih mahal. Ya. Nah, cost equity ini ya. Cost equity ini apa ya? Agak-agak apa ya? Ini kalau menentukan kan agak sulit ya. Nah, ini kadang-kadang kesulitannya di situ ya. Nah, karena dia agak sulit ya, demikian juga untuk menentukan tahun depan ngasih dividen enggak, ya kan? Sulit seperti itu. Nah, makanya ini dibuat suatu penyederhanaan. Nah, Anda lihat di sini ya penyederhanaannya di halaman 57. Nah, ini P0 sama dengan D1 per 1 plus R pangkat 1 plus D1 1 plus G dibagi 1 plus R G kuadrat. Nah, di sini Anda lihat ada G. Ya, G itu apa? G itu grow. Ya, grow. Grow itu dapat dari mana? Grow itu didapat dari pertumbuhan dividen. Ya, misalnya tahun kemarin ngasih dividen Rp900. Ya, kokean ya. Rp50 ya. Dividen per lembar Rp50. Tahun ini dia ngasih dividen
Rp52. Berarti ada kenaikan 2 kan. Nah, 2 ini 2 per 50 berapa? 2 per 50 sebenarnya 0,04 kan. Nah, 0,0 berarti growth-nya adalah 0,04. Jadi pertumbuhan dividen. Nah, ini bisa dianalisis pendekatan ini bisa ini halaman 57 itu loh. Itu ada rumus yang bawah itu loh. Sudah tahu kan? P0 D1 per 1 plus R plus D dalam kurung 1 plus G dan seterusnya itu loh. Sudah tahu? Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Halaman 57 coba 57. Yang Sudah, lain, Pak. yang lain Sudah, coba. Pak. Ya, Pak. Nah, ini digunakan kalau rumus ini digunakan kalau perusahaan tadi selalu rutin memberikan dividen, ya dividen. Nah, Sudah. masalahnya kan kadang perusahaan nggak ngasih dividen itu loh, yang sulit di situ. Tetapi kalau ini dihitung yang sudah terjadi itu berapa? Dilihat growth-nya, pertumbuhannya berapa, kemudian G itu growth-nya ya. Terus dibagi dengan 1 plus R. R itu return-nya, return yang diharapkan. Jadi keuntungan yang kamu harapkan berapa? Kok tadi kan cost of equity. Cost equity itu modalmu nih, kowe di modal 100, kamu butuh biaya berapa untuk bisa menghasilkan keuntungan kan gitu. Itu namanya biaya modal. Nah, karena kamu menggunakan saham maka biaya emisi kan. Nah, emisi berapa? Misalnya 0,2 tadi ya kan, contohnya seperti contoh. Itu sulit. Nah, makanya sekarang diganti rumusnya pakai halaman 57 ini. G-nya growth, R-nya return. Ya, return yang diharapkan atau yang di buku sini ditulis return yang disyaratkan. Harapkan berapa? Nah, kan harapannya berapa? Bagaimana menghitung return? Nah, cara menghitung return itu adalah harga sekarang dikurangi harga yang kemarin dibagi dengan harga yang kemarin. Nah, ingat-ingat ya rumusnya itu. Harga sekarang dikurangi harga kemarin dibagi dengan harga yang kemarin. Itu namanya untuk ngitung return ya. Nah, ketemu kan returnnya berapa? Dari return tadi ya, bisa digunakan acuan ya, untuk menentukan berapa nilai intrinsiknya, berapa nilai realnya. Nah, itulah model yang digunakan pakai model present value. Ya. Nah, ini ada contohnya. Terus rumusnya tadi dipersingkat ya, dipersingkat. Jadi PO D1 itu dividen. Dividen per R min G. R itu return dikurangi G. G itu growth-nya, pertumbuhan dari dividen. Return harus lebih tinggi dari pertumbuhan dividen. Ya, jadi kalau Anda membeli saham, Anda hitung return-nya, kemudian Anda hitung growth-nya dividen. Nah, ini harus lebih tinggi return-nya. Nah, saham semacam ini nanti yang menguntungkan karena dia akan menghasilkan nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik ini tadi yang bisa Anda gunakan sebagai acuan. Anda mau beli saham ini enggak? Mau beli saham itu enggak? Nah, itu. Cuman kadang-kadang terlalu rumit ini. Ya, maka pakai yang nomor 2 tadi. Yang pendekatan PER, ya, price earning. PER itu, nah ini biasanya kalau di perusahaan efek itu sudah disediakan indikatornya ini tadi ya. Yang sudah disediakan indikator PER, DPS kayak gitu ya, ini sudah disediakan. Nah, semakin tinggi PER itu semakin menguntungkan, tapi kalau terlalu tinggi itu berbahaya. Berbahayanya apa? Ya kalau perusahaan tadi real mendapatkan keuntungan yang tinggi dari hasil operasi. Tetapi kalau dia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan aset, ini berbahaya. Ya, penjualan aset, kemudian harga pasar yang terlalu tinggi, ini juga berbahaya. Makanya ada batasnya untuk PER tadi, yaitu tadi yang saya sampaikan antara 15 sampai 30. Itu batas normalnya. Lebih dari itu tidak aman ya, tidak aman, berbahaya. Kemudian yang berikutnya ini pakai PVGO ya, PVGO ini. Nah, kalau PVGO ini dilihat nih,
ini lebih mudah lagi. Kalau tadi kan Anda rumus yang kedua harus masih ngitung pertumbuhan juga returnnya, tapi yang ini lebih sederhana lagi. Ini misalnya pernya 12 kali, ini halaman 60 tadi ya. Desi tadi tanya, Desi, oh iya bagus Desi sudah baca ya Desi. Per 12,5 kali, nah, berarti labanya berapa kan gitu. Nah, kalau 12,5 kali harganya 3.850, berarti labanya adalah 3.850 dibagi 12,15. Ketemulah 317. Ya. Earning-nya 317 kan gitu. Ya. Nah, kemudian return-nya berapa return-nya? Nah, return-nya R-nya sama dengan earning ya earning. Nah, tadi earning dibagi price ya. Earning dibagi price ini untuk ngitung return. Ya, return ya. Berapa persen? 8,23%. Terus tadi di bawahnya diasumsikan, misalnya ini return-nya 19,8. Anda bandingkan kalau return 8,23 dengan return yang 19,8. Tentu saja kalau real terjadi ya yang untung ya yang 19,8. Anda lihat nih, dilihat di bawah. Nah, ini dibuktikan. Nah, harga realnya ketemu semakin rendah. 2.250. Ya kan? 2.250. Nah, dibandingkanlah ini dengan harga pasarnya berapa. Nah, kalau dibandingkan dengan ini harga pasarnya 3.850. Nah, berarti dia mendapatkan keuntungan sebesar 58,44. Jadi semakin besar. Ya kan? Semakin besar. Nah, itu maksud dari perhitungan ini ya. Nah, kemudian ada perhitungan cross seksional. Cross seksional itu misalnya ini di bursa efek itu ada misalnya bidang manufaktur, otomotif, bidang kimia, kemudian ada bidang pariwisata, perindustrian, dan seterusnya ya ada bidang jasa. Nah, ini dibandingkan. Ya, maksudnya seperti itu ya, analisis cross seksional. Nah, ini contohnya ini. Ini hampir sama dengan yang tadi yang menggunakan per tadi. Tapi di sini kemudian ada beta ya, pakai beta. Beta itu risiko yang tidak dapat dihilangkan, ini namanya beta. Nah, ini ya 0,8. Semakin besar betanya, semakin tidak menguntungkan ya. Nah, ini kalau di sini rumusnya beda lagi. Kalau tadi kan pakai rumus per sama dengan apa namanya PO per E1 ya. Burung. Nah, ini rumusnya ini halaman 61 yang bawah ini Anda lihat nih. ER itu expected return. Ya, ER itu expected return. Jadi ini menghubungkan antara return beta dengan R sebagai variabel terikat ya. Expected return ini adalah sama dengan 0,05 plus 0,15 kalikan beta. Nah, ini persamaan A plus B kalikan X. Ya kan, betanya itu B. Ya. A itu untuk konstantanya. Ya, konstantanya. Ini pakai rumus regresi. Rumus regresi kan sama dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, kalau di halaman 61 itu ER sama dengan ya kan, A plus BX. A-nya 0,15, X-nya ini 0,15. A itu konstantanya, X-nya ini adalah 0,15.
Nah, 0,15 ini adalah konstanta ya. Mungkin PPT-nya bisa dimatikan atau dibuka aja pas materi ini sehingga enak gitu ya. Siapa? Ini yang jadi host. Aditya ya, coba Aditya tadi yang PPT-nya nomor 12 ya, mungkin cross seksional ya. Baik, Pak. Sebentar. Yang tadi yang mana, Pak? Nomor 12. Nah, ini udah. Ini, oh iya. Nah, ini ya. Nah, itu kan ada ER sama dengan 0,05 plus 0,5 lho kondi kuwi kan ngono to. Nah, betanya kan B itu ER itu dipakai rumus regresi ya. Itu ER itu sama dengan kalau diregresi ya Y sama dengan 0,05 itu A-nya plus B betanya B itu terus X-nya 0,15. Nah, Y itu ER didapat itu adalah expected return atau return yang diharapkan. Itu didapat dari mana? Konstantanya ini. Konstantanya ini 0,015. Terus ditambah dengan X-nya 0,15. Lah iki kok ngendi? Lah kok iso ngono kuwi? Nah, kan gitu ya. Nah, ini terus kalikan beta. Betanya berapa? Kalau betanya 0,8 ya masukkan aja 0,8. Nah, yang apa namanya? Ini adalah apa namanya? Kita menghitung ya. A itu menghitung pasar ya. Ya, menghitung pasar ya. Pasarnya berapa? R pasar. R pasar itu berapa? R pasar, return pasar didapat dari mana? IHSG. Nah, return pasar itu dapat dari pasar ya, didapat dari IHSG. Nah, IHSG sekarang dikurangi IHSG kemarin dibagi dengan IHSG kemarin, ketemulah return pasar. Nah, itulah yang digunakan untuk yang 0,05 ini, ya, yang dimaksud itu ya. Nah, kemudian 0,15 ya, 0,15 ini didapat dari X ya. X ini untuk menghitung R dari saham tersebut dengan apa namanya return pasarnya tadi. Nah, itu ketemu 0,15. Ya, 0,15 kalikan beta. Nah, beta itu adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan atau risiko. Ketemulah angka ini 0,215 jika betanya adalah contohnya 1,10. Tapi kalau betanya 0,08 dimasukkan, nah itu bedanya berapa? Nah, lebih kecil lagi. Nah, ini. Berarti di sini masih di bawah R taksiran. Taksirannya berapa? Taksirannya tadi 0,17. Ya kan? Sedangkan di sini ini maksudnya ini R-nya berapa ini? Excess return. Excess return berarti negatif. Berarti R-nya R itu return yang sesungguhnya. Kan tadi kan hasilnya 0,215 ya dibandingkan dengan R yang sesungguhnya. R sesungguhnya berapa ini? R sesungguhnya ini adalah berapa ini? 0,08 ya. Berarti masih terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi berarti negatif ya. Berarti ini kandidat untuk dijual. Jadi ini dibandingkan antara ini misalkan ini kan saham ini kan 0,8. Terus yang satu hasilnya telah dihitung 1,1. Apa namanya 1,1. Nah, ternyata hasilnya R-nya itu kalau 1,1 R-nya 2,15. Kalau yang 0,8 R-nya berapa ini? R-nya adalah berapa ini?
0,175 sehingga ada selisih kan. Nah, selisihnya inilah yang disebut excess return. Jadi antara yang tak harapkan dengan real terjadi itu terlalu tinggi. Ini harusnya eksesnya positif ya. Nah, kalau sudah menghasilkan, ini positif ya, bukan negatif ya. Positif, ini berarti kamu jual, Mas ya. Nah, gitu. Karena R-nya kan yang realnya, jadi berapa real? 0,17 setelah kamu hitung, ternyata dia 0,215. Ya. Standarnya adalah 0,175, setelah dihitung realnya adalah 0,215, sehingga ada kelebihan kan. Nah, kelebihannya kan positif toh. Nah, kelebihan positif inilah nanti ya menunjukkan ini bukan negatif ya. Negatif ya. Kalau negatif itu rugi. Karena ini dilihat ini untung ya kan. 0,215 dibandingkan dengan 0,175 ada kenaikan kan. Nah, ini untung. Nah, keuntungan ini berarti saham ini layak untuk dijual. Nah, itu ngitungnya gitu. Ya, itu ya. Ini sama di halaman yang berikutnya. Cuman di sini, di materi di buku ini, tidak dijelaskan. Ini pakai menggunakan rumus ada beta. Tapi dari mana betanya kan ini? Nah, cuma di buku ini nggak dijelaskan. Coba nanti tak cari saya punya buku yang menjelaskan bagaimana beta itu, bagaimana ini. Mungkin nanti saya share ya, mungkin saya scan-kan ya, saya scan-kan. Sebenarnya bukunya itu ada, namanya buku ini sebentar saya ambilkan ya. Nah, ini. Cuman di sini kan ribet banget ini tulisannya. Ya, bukunya aja tebal. Dengan buku yang Anda pakai itu 3 kalinya ini, 4 kalinya itu. 3 kalinya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya carikan rumusnya di sini yang memang betul-betul untuk menjelaskan itu. Nah, ini ada. Nah, rumus tadi yang menggunakan beta itu disebut rumus single index model namanya. Nah, cuman di buku kan nggak dijelaskan ya. Dia yang menyederhanakan. Ya. Karena masalah ini produk ruwet jarang dipakai, saudara. Makanya nggak dibahas sama dia, cuman dibahas sekilas saja. Tapi kalau mau rumusnya nanti tak kopikan, nanti tak scan ke rumusnya. Oke, gitu ya. Cukup ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas, Mbak? Bingung ya? Ya, bingung ya? Bingung? Enggak? Loh, ini kok keluar ya? Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup ya. Cukup enggak? Baik, Pak. Coba share screen-nya dimatikan, Mas, coba. Oh iya, baik, Pak. Nah. Nah, ini. Oke. Jadi Anda lihat nanti kalau di apa namanya?
Jadi nanti Anda lihat, jadi yang sebetulnya dipakai itu per. Rumusnya itu yang paling mudah. Ya, pakai per. Kemarin pas di bisik-bisik tadi, bincang-bincang kemarin pasar modal kan pakainya dia juga per. Tanya, kalau dia tanya rumus single index model, oh, enggak pakai dia, bingung. Soalnya ribet rumusnya itu. Ya, untuk menentukan expected return menggunakan rumus single index model. Ya, baik, saya rasa cukup. Ini masuk semua, ini hadir semua, 30 partisipan. Siapa namanya? Mas Nurkolis, mana Nurkolis? Nurkolis? Tolong nanti dicatat ya yang nggak masuk siapa ya ke Zoom ya, Nurkolis. Oh ya, kalau ngupload tugas PPT ya nanti dikasih nama kelas dan kelompok itu ya, diinget-inget ya. Kelas dan kelompok. Ya, kalau enggak soalnya kelasnya kan banyak. Walik-walik nanti. Terus tadi RPS-nya yang benar ya, yang silabus itu tadi ternyata salah, dia tidak sesuai dengan pertemuan ya. Jadi kita menggunakan itu, jadi besok kelompok berikutnya kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya? Kelompok Iya, 5. Pak. Ya, kelompok 5 membahas tentang obligasi. Ya, obligasi. Gitu ya? Jelas ya? Nggih. Ya, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup ya. Makanya kalau saya pakai WA itu kadang saya juga cek. Soalnya kemarin yang buat RPS sama silabus bukan saya ya. Jadi saya pikir sama sehingga langsung apa ya. Ya nanti saya benerin dulu. Oke, gitu nggih. Baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nur mana Nurkolis? Nurkolis mana Nurkolis? Nggak masuk ya Nurkolis. Nurkolis mana Nurkolis? Muhammad Nur, ini ada Muhammad Nur. Nurkolis, wah. Kok nggak dijawab ya? Halo, Nurkolis? Sebentar ya, sebentar ini tak print screen dulu ya. Jangan keluar dulu ya. Baik, Pak. Saya print screen dulu. Jadi saya nanti bisa nyatet yang nggak masuk siapa. Oke. Sudah yang satunya. Bentar. Halo. Bentar ya. Oke, sudah. Terus kontingnya ini Nurkolis kan? Iya. Iya, Pak. Nah, di Nurkolis wis metu urung? Ini saya, Pak. Nur? Ya, Pak. Oh, lah dalah iki. Ndak dengar saya toh. Itu nanti yang nggak masuk kamu catat ya, Mas Nurkolis. Ya, Pak. Yang Ya. catat ke absensi. Catat aja nggak masuk nanti kamu kirim WA ke saya gitu ya. Oh, catat. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, oke, gitu nggih. Terima kasih ya, Nur. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Selamat siang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Cicak